Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok laki-laki E3 ingin menampilkan video tentang sholat, tawakal, dan doa. Perkenalkan, nama saya Disaka Pratama. Saya Salim Nadu. Saya Darfai Salim Pasya. Saya Ahmad Yahya Pratama. Saya Sendri Novita Pratama. Terima kasih atas perkenalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Para jemaah sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat ini dalam keadaan yang berbahagia. Tidak lupa pula kita panjatkan selawat serta salam ke Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan memulai ceramah hari ini. Ceramah hari ini bertema tawakal, sholat dan berdoa. Kata tawakal pasti tidak lagi asing diikuti para jemaah sekalian. Kata tawakal dalam bahasa Arab dibaca tawakul, yang artinya berserah dan bersabar dengan sepenuh hati percaya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap penderitaan, percobaan dan apapun yang terjadi di dunia ini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 65 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus segala dosa-dosanya dan akan melipat gandakan pahala. Contoh-contoh perilaku tawakal dalam kehidupan sehari-hari yang harus diterapkan: selalu bersyukur jika mendapatkan nikmat atas apa yang kita usahakan sebelumnya, selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala atas kejadian atau apa yang kita terima, tidak berkeluh kesah dan gelisah ketika berusaha dan berikhtiar, menyerahkan segala satu hal terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha keras, selalu berusaha dan berikhtiar dengan maksimal, selanjutnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, jangan mudah berputus asa. Dapat banyak sekali manfaat bertawakal, yang dimana di antaranya ialah mendapatkan ketenangan jiwa sehingga tetap tegar dan tetap tenang dalam menerima keberhasilan dan juga kegagalan, melatih diri untuk bersabar dan tidak memaksakan diri, dan juga menjadikan diri bergantung penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah sholat. Sholat adalah tiang agama dan janganlah kalian pernah meninggalkan sholat. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 14 yang dimana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kulli jabadiyalatina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli ayyati yaumul la jauh fihi wa la hilal. Artinya, katakanlah Muhammad kepada hamba-hamba yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi yang beli dan bersahabat. Untuk melakukan sholat terdapat banyak sekali syarat-syarat yang dimana akan saya sebutkan syarat-syarat sah sholat. Yang pertama adalah wajib beragama Islam, yang kedua balik dan berakal, tiga suci dari hadas besar dan hadas kecil, yang keempat suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat menutup aurat bagi laki-laki dari pusat sampai lutut, dan bagi perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, dan menghadap kiblat dan mengetahui rukun. Seperti dijelaskan dalam cara-cara sah sholat, kita harus mengetahui
sholat ialah berdiri bagi yang mampu, berniat di dalam hati, mengucapkan takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah setiap rakaat, rukuk dan tumakninah, iktidal setelah rukuk dan tumakninah, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat tasyahud. Tata cara salat sesuai tuntunan Nabi ialah berniat dan berdiri tegak, kiblat, melakukan takbiratul ihram, bersedekah, membaca doa kita, membaca ta'awudz dan basmalah, membaca Al-Fatihah, membaca surah dari Al-Quran, surah-surah pendek, rukuk, iktidal, melakukan sujud pertama, duduk di antara 2 sujud dan sujud kedua, melakukan duduk istirahat dan bangun menuju rakaat kedua, melakukan tata cara yang sama seperti rakaat pertama, tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir, lalu berdoa sebelum salam. Sebelum kalian salat, kalian harus tahu arah kiblat salat ialah Mekah dan selatan ke Arab Saudi sana. Salat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu salat fardu dan salat sunnah. Yang pertama salat fardu ialah fardu ain, contohnya seperti salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan salat Jumat untuk kaum laki-laki. Dan barang siapa yang melakukan salat Jumat lebih 3 kali akan dicap kafir. Dan fardu kifayah tentunya adalah salat jenazah. Dan salat sunnah terdapat sekali banyak contoh dari salat sunnah, dan saya akan menyebutkan beberapa saja, di mana salah satunya ialah salat rawatib, salat sunat wudu, salat tahiyatul masjid, salat sunat tahajud, dan salat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu berdoa. Doa adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai kerendahan hati untuk mendapatkan suatu kebaikan dan keselamatan serta kemaslahatan yang berada di sisinya. Sebelum melakukan doa, terdapat tata cara melakukan doa. Jadi akan saya sebutkan. Yang pertama, mengonsumsi yang halal. 2, meyakini doanya ijabah. 3, menjaga hati, tidak meminta yang mengandung dosa, tidak meminta hal yang menyinggung silaturahmi, tidak meminta yang menyanyiakan hak umat Islam, tidak meminta hal yang mustahil. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 40 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ad'uuni astajib lakum innal ladzina fastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhiliyan. Yang artinya, dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagi sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Dan juga Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Imran ayat 6 sampai 27 yang berbunyi, Bismillah, an-nahara fil haymi wa tukhrijul hayya minal mayyit
wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Artinya, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan pula segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam sekarang ke dalam malam, Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Engkau berikan rezeki pada siapa yang Engkau kehendaki tanpa terdapat salah satu rakaat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang terasa penjaga dan berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdi, hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafini amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma firli wa liwalidayya wa anhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baiklah, begitu saja ceramah dari saya, dan mohon maaf atas segala salah kata, dan semoga bermanfaat bagi kalian semua bagi yang menonton, dan mohon maaf atas segala kesalahannya karena saya hanya manusia biasa berbagai kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas ketidaksempurnaannya, karena kesempurnaan hanya dari Allah semata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.